Assalamualaikum sahabat otomotif, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita pada sistem bahan bakar konvensional. Untuk mempermudah pembelajaran kita, akan kita bagi materi ini menjadi 3 bagian yaitu, dasar teori sistem bahan bakar konvensional, komponen sistem bahan bakar konvensional, dan cara kerja sistem bahan bakar konvensional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mesin motor bakar dapat menghasilkan tenaga akibat dari adanya pembakaran di dalam silinder. Secara umum, untuk memungkinkan terjadinya pembakaran, ada 3 syarat utama, yaitu, bahan bakar, udara dan sumber panas. Untuk bahan bakar dan udara, akan ditangani oleh sistem bahan bakar. Dan untuk sumber panas akan ditangani oleh sistem pengapian pada mesin bensin. Secara sederhana, sistem bahan bakar berfungsi untuk menciptakan campuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang sesuai dengan kondisi mesin. Berapa perbandingan antara bahan bakar dan udara yang ideal? Untuk menghasilkan pembakaran yang mendekati sempurna, 1 kg bahan bakar harus dibakar dengan 14,7 kg udara. Perbandingan yang ideal tersebut juga sering disebut dengan stokiometrik. Namun, ada beberapa kondisi yang memerlukan perbandingan udara dan bahan bakar yang berbeda, seperti saat suhu mesin dingin, akselerasi, beban penuh, dan lain-lain yang akan kita bahas lebih rinci pada bab selanjutnya. Setelah kita mengetahui dasar teori dari sistem bahan bakar, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke komponen sistem bahan bakar konvensional. Sistem bahan bakar konvensional terdiri dari beberapa komponen yang antara lain adalah, tangki bahan bakar, fuel line atau pipa bahan bakar, fuel filter atau filter bahan bakar, fuel pump atau pompa bahan bakar, karburator, dan fuel return pipe atau pipa pengembali bahan bakar. Setelah kita mengetahui nama-nama komponennya, sekarang mari kita cari tahu fungsi dari setiap komponen. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi menampung bahan bakar pada kendaraan. Tangki bahan bakar biasanya dipasangkan pada bagian belakang kendaraan untuk menghindari bocor pada saat terjadi tabrakan. Pada tangki bahan bakar terdapat bagian yang bernama separator, yang berfungsi mencegah bahan bakar naik turun pada saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Yang kedua adalah fuel line atau pipa bahan bakar. Fuel line atau pipa bahan bakar berfungsi sebagai media perpindahan bahan bakar, dari tangki ke komponen lainnya. Yang ketiga adalah fuel filter atau filter bahan bakar. Fuel filter atau filter bahan bakar memiliki fungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran sebelum dialirkan ke karburator. Komponen yang keempat adalah fuel pump atau pompa bahan bakar. Fuel pump atau pompa bahan bakar berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar dan menyalurkannya ke komponen lainnya. Umumnya, pompa bahan bakar memiliki 2 macam, yaitu pompa jenis mekanis yang digerakkan secara mekanis oleh mesin, dan pompa jenis elektrik yang bekerja menggunakan energi listrik dari baterai. Komponen selanjutnya adalah komponen inti yang nanti akan kita pelajari lebih jauh. Komponen tersebut adalah karburator. Karburator adalah komponen yang berfungsi untuk membentuk campuran udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kondisi mesin. Secara lebih detail, komponen karburator ini akan kita bahas pada bab selanjutnya. Komponen yang terakhir adalah fuel return pipe atau pipa pengembali.
Fuel return pipe atau pipa pengembali adalah komponen yang berfungsi mengalirkan kelebihan bahan bakar dari karburator menuju ke tangki kembali. Itulah tadi materi tentang dasar teori dan komponen sistem bahan bakar konvensional. Untuk cara kerjanya akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.